Soal nomor 21. Anda sering mengukur benda kecil, namun apakah sudah yakin dengan hasil pengukurannya? Oleh karena itu, perhatikan fenomena seorang siswa yang sedang mengukur diameter pipa kecil menggunakan mikrometer skrup. Berdasarkan hasil pengukuran dengan ketelitian dan aturan angka penting yang tepat dari panjang diameter pipa tersebut adalah. Cara mengerjakannya yang pertama yaitu dengan melihat skala utama. Skala utamanya itu 5,5 mm. Setelah itu yang dilihat adalah skala nonius. Di situ tertulis skala noniusnya adalah 30. Tetapi karena mikrometer skrup memiliki tingkat ketelitian 0,01, maka 30 dikali 0,01 sama dengan 0,30 mm. Nah, hasil pengukurannya skala utama dan skala nonius dijumlah. Jadi 5,5 ditambah 0,30 sama dengan 5,80. Kemungkinan jawabannya adalah A dan B. Kemudian ketelitian dengan aturan angka penting. Caranya yaitu setengah dikali angka terkecil mikrometer skrup yaitu 0,01. Jadi ketelitiannya 0,05. Jadi pilihan jawaban yang tepat adalah yang A, 5,80 plus minus 0,05 mm. Nomor 22. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakannya matahari, bulan, dan bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Berdasarkan Quran Surat Al-A'raf ayat 54 di atas, menunjukkan peranan penting matahari dalam kehidupan manusia di bumi. Lakukan analisis terkait peranan matahari sebagai sumber kehidupan di bumi. Untuk menjawab soal, kita baca sekilas. Pilihan jawaban A, B, C, D itu hampir sama. Yang beda hanya kandungan utama matahari. Kalau yang A, matahari merupakan bola gas panas dengan oksigen sebagai kandungan utama. Oksigen memang salah satu kandungan matahari, tapi hanya 0,77%. Jadi bukan yang A. Kalau yang B, matahari merupakan bola gas dengan kandungan karbon dioksida sebagai kandungan utama. Karbon dioksida jumlahnya hanya 0,29%, jadi bukan yang B. Kalau yang C, matahari merupakan bola gas dengan nitrogen. Nitrogen sebagai salah satu unsur penyusun, tapi jumlahnya tidak terlalu banyak. Dan yang D, matahari merupakan bola gas dengan hidrogen sebagai kandungan utama. Nah, kalau yang D ini benar, karena hidrogen itu ada sebesar 73,46%. Di pusat matahari selalu terjadi reaksi fusi. Fusi adalah reaksi penggabungan untuk menghasilkan panas dan cahaya. Selain itu, panasnya dapat dimanfaatkan sebagai penghantar biosfer planet bumi dan berperan dalam proses fotosintesis dari segala jenis tumbuhan. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal nomor 23. Grafik kecepatan terhadap waktu suatu benda diberikan oleh gambar di bawah ini. Lakukan analisis terhadap gerak benda dari T 5 sekon ke T5 sekon. Cara mengerjakan yang pertama adalah dilihat dulu. T yang 5 sekon itu dilingkari merah. Ketika waktunya 5 sekon, maka kecepatannya adalah minus 8. Artinya, minus artinya itu mundur atau bendanya itu bergerak diperlambat. Kemudian, pada detik ke-10, kecepatannya itu adalah 0, yang artinya bendanya itu berhenti.
Kemudian pada detik ke-15 kecepatan bendanya adalah plus 8, yang artinya benda itu bergerak maju atau gerakannya adalah dipercepat. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah yang C. Benda bergerak diperlambat sampai berhenti kemudian berbalik arah dan dipercepat. Soal nomor 24. Perhatikan gambar di bawah ini. Ketiga bentuk lintasan bola memiliki tinggi maksimum sama, yaitu H. Bentuk lintasan bola yang memiliki waktu terlama di udara adalah, di sini berarti yang ditanyakan adalah nilai T-nya. Di sini diketahui H antara lintasan A, B, C itu adalah tingginya sama. Nah, nilai H itu adalah besarnya sebanding dengan nilai T. Jadi, semakin tinggi waktu yang diperlukan itu akan semakin lama. Nah, karena lintasan A, B, dan C adalah tingginya sama, maka waktunya juga sama. Jadi, jawabannya adalah yang D. A sama dengan B sama dengan C. Soal nomor 25. Perhatikan gaya yang bekerja pada mobil yang sedang bergerak berikut ini. Jika gaya hambat besarnya sama dengan gaya dorong mesin, maka pernyataan yang benar tentang pergerakan mobil tersebut adalah, diketahui hambatan dan gaya dorong mesinnya adalah sama. Jika diumpamakan hambatan adalah F besar dan gaya dorong mesin adalah F kecil, maka resultan keduanya adalah 0. Berdasarkan hukum 1 Newton, benda itu akan jika benda itu diam, maka benda itu selamanya akan diam. Tapi jika benda itu bergerak, maka akan bergerak dengan kecepatan yang konstan atau tetap. Nah, mobil tadi adalah awalnya bergerak, jadi mobil tersebut akan bergerak dengan kecepatan tetap. Jawabannya adalah yang D. Demikianlah pembahasan KSM IPA Fisika dari nomor 21 sampai nomor 25. Jangan lupa subscribe channel ini untuk mengetahui update pembahasan selanjutnya. Terima kasih.